Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nur Izwan Channel semua. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, dinamika Copras-Capres atau Pilpres 2024 semakin menarik untuk disimak. Jadi semua elit politik, termasuk Pak Jokowi, Pak Prabowo, Bang Surya Paloh, Pak SBY, Pak JK, dan semuanya ketua umum partai ini sibuk saling mengintip dan mengkalkulasi. Salah satunya tentu saja capres yang dianggap potensial itu adalah Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo ini kelihatan semakin melakukan manuver dan amat sangat cair, untuk tidak mengatakannya ya masih bingung gitu. Bingungnya itu gini, meskipun ia didukung oleh Pak Jokowi, ya itu sudah rahasia umum karena sudah sering saling memuji, dan Pak Jokowi juga terus-menerus mengendorse potensi Pak Prabowo di berbagai kesempatan, tetapi cawapresnya itu yang bikin bingung. Walaupun Gerindra dan PKB sudah bersepakat, tetapi capresnya dan cawapresnya itu belum definitif. Ya, PKB masih menginginkan capresnya di koalisi ini itu adalah Muhaimin Iskandar. Sementara Gerindra sudah pasti pasang target Prabowo adalah capresnya. Tetapi yang paling rasional, koalisi ini menurut sebagian besar para pendukung Prabowo, ya Prabowo sebagai capres. Nah, jika Pak Prabowo menjadi capres, maka siapa cawapresnya? Tentu saja Caimin dan PKB berharap cawapresnya adalah Caimin. Tetapi dari semua manuver yang dilakukan oleh Pak Prabowo, itu sepertinya Pak Prabowo masih berharap figur yang lain menjadi opsi selain opsi Caimin. Nah, ada beberapa yang menurut banyak pengamat dan publik juga mungkin memasangkan Prabowo ini cocoknya dengan siapa. Bahkan Gerindra dan Pak Prabowo sendiri tentu melakukan kajian-kajian. Nah, selain dengan Caimin, banyak pihak menganggap Pak Prabowo itu konon berpasangannya akan jauh lebih menarik jika berpasangan dengan Puan Maharani. Nah, Mbak Puan ini ya kader PDI Perjuangan, ketua DPR, dan memang oleh PDIP juga digadang-gadang menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Tetapi menurut sebagian kalangan juga, karena popularitas dan elektabilitas Mbak Puan ini tidak masuk di 3 besar dan tidak masuk di 5 besar, maka yang paling ideal untuk Mbak Puan adalah disodorkan oleh PDIP menjadi cawapres. Ya, apabila PDIP tidak mengusung Mbak Puan Maharani atau Mas Ganjar sebagai calon presiden, maka apabila PDIP hanya memasang target cawapres, maka Mbak Puan ini menjadi yang difavoritkan untuk menjadi cawapresnya mungkin Prabowo, mungkin juga Mas Anies. Tetapi mungkin ya kalau di awal dulu itu ada skenario memasangkan antara Anies dengan Puan Maharani, maka skenario itu semakin meredup seiring dengan waktu, dan mungkin ya yang paling memungkinkan adalah Mbak Puan dipasangkan dengan Pak Prabowo, karena antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati itu tidak ada kendala psikologis berarti, dan bahkan Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu pernah mencoba kalau tidak salah berpasangan.
di masa-masa politik yang lalu. Nah, jadi kans apabila PDIP memasang Puan Maharani sebagai capres, atau kalau tidak capres ya cawapres, itu memiliki ruang cukup terbuka apabila dipasangkan dengan Pak Prabowo Subianto. Nah, tetapi kalau Mbak Puan jadi cawapresnya Pak Prabowo, bagaimana dengan nasib Caimin dan PKB? Apakah Caimin dan PKB masih mau ikut bergabung dengan koalisi bersama Gerindra ketika Gerindra dan PDIP sepakat memasangkan Prabowo dengan Puan Maharani? Itu dilema sendiri itu. Nah, selain itu, dalam beberapa waktu yang lalu, Pak Prabowo itu melakukan pertemuan 4 mata dengan Hovifah Indar Parawansa di Surabaya. Mbak Hovifah ini sekarang gubernur dan bekas menteri sebelum maju gubernur. Nah, Mbak Hovifah ini juga dalam tanda petik amat sangat menarik karena dipasangkan dengan siapapun capresnya itu cocok. Karena battleground-nya itu Jawa Timur, pasti ia kuat di Jawa Timur, ia NU, ia perempuan. Jadi Mbak Hovifah itu menjadi target operasi para elit politik dari Jakarta untuk menjadi sekondan atau menjadi tandem di dalam Pilpres mendatang. Nah, sinyal yang ditunjukkan dari pertemuan antara Prabowo dengan Mbak Hovifah itu dua kemungkinannya. Apakah Pak Prabowo sedang merayu Mbak Hovifah menjadi cawapresnya? Lagi-lagi bagaimana apabila Mbak Hovifah maju atau masuk bersama Pak Prabowo, bagaimana nasib Caimin dan PKB? Karena irisannya sama, apakah Caimin mau dan rela memberikan kursi cawapresnya kepada Mbak Hovifah atau ke Mbak Puan? Ini dilema sendiri buat PKB dan Caimin. Nah, Mbak Hovifah juga menariknya tidak ada angin, tidak ada hujan, walaupun ada pendahuluan penahanan anggota DPRD itu dulu, tiba-tiba kantornya itu digeledah oleh KPK. Banyak pihak menganggap bahwa penggeledahan ke kantor Gubernur Jawa Timur Mbak Hovifah itu adalah sinyal dalam rangka menekan Mbak Hovifah agar tidak ikut dalam Pilpres. Nah, saat itu Mbak Hovifah memang digadang-gadang untuk menjadi cawapresnya Mas Anies Rashid Baswedan. Jadi Pak Prabowo bertemu 4 mata dengan Mbak Hovifah itu pasti bermakna politik yang amat luas dan dalam. Apakah memang itu tanda Pak Prabowo sedang membujuk Mbak Hovifah menjadi cawapres? Untuk membuat opsi-opsi, jadi ada opsi Caimin, ada opsi Mbak Puan, ada opsi Hovifah. Yang lain lagi itu ada opsi Prabowo Ganjar, gitu. Ya, kecil kemungkinan misalkan Prabowo Erlangga Hartarto, Prabowo Mardiono, Prabowo Zulkifli Hasan, atau Prabowo Anies misalkan. Nah, itu makin kecil. Jadi yang paling mungkin buat Pak Prabowo itu adalah berpasangan dengan Mbak Puan, kemudian berpasangan dengan Mbak Hovifah dan Caimin. Nah, tetapi karena opsinya itu banyak, pasti membuat Pak Prabowo juga masih menghitung-hitung untuk tidak mengatakannya, masih bingung ya. Tetapi ya, kalau Pak Jokowi sudah mengendorse Pak Prabowo, Bu Megawati mengendorse Mbak Puan, ya. Nah, ketika Pak Jokowi dan Mbak Megawati sepakat untuk memasangkan Prabowo Puan, nah ini akan menjadi pertarungan yang menarik. Nah, apakah
simulasi pasangan ini dimaksudkan bagaimana untuk menghadapi Anies. Jadi para elit politik yang mulai mengendorse Pak Prabowo ini sebenarnya berusaha untuk merumuskan pasangan yang paling ideal untuk menghadapi Mas Anies Rashid Baswedan yang belum tahu berpasangan dengan siapa gitu. Jadi ya simulasinya masih bingung nih menghadapi Anies gimana caranya dan berpasangan dengan siapa gitu. Jadi Pak Prabowo sudah pasti, dan bukan sudah pasti, hampir dapat dipastikan ia menjadi calon presiden ya. Nah saat ini kan Mas Ganjar itu nggak tahu gimana tuh makin mengempis nih peluang dijagokan oleh PDIP gitu. Nah memang PDIP sendiri dengan Ganjar atau tanpa Ganjar dia juara gitu. Nah ketika PDIP atau Bu Megawati memutuskan ya, jika ia memutuskan memasangkan Mbak Puan bersama Pak Prabowo, nah ini menjadi lawan menarik secara politik bagi koalisi perubahan. Nah, Mbak Puan kan juga ya berpengalaman di parlemen, berpengalaman di birokrasi dengan menjadi menteri. Jadi kapasitas dan experience-nya itu memang memadai apabila dipasangkan dengan Pak Prabowo. Masalahnya PDIP-nya mau apa enggak, Pak Prabowo-nya mau apa enggak. Sepertinya kalau Pak Prabowo-nya sih mau-mau saja. Cuman siap-siap kalau misalkan Caimin dan PKB treatmentnya nggak pas, Caimin dan PKB bisa lari ke kubu yang lain, terutama bergabung dengan Mas Anies Rashid Baswedan itu. Apabila tawaran politiknya lebih menarik. Tetapi apakah Caimin juga berani untuk berbeda dengan Bu Mega, Pak Jokowi, dan Prabowo? Nah ini menarik kita tunggu. Yang pasti, kembali saya sampaikan bahwa pasangan Prabowo-Puan itu lumayan menarik dan menjadi lawan yang lumayan seimbang dengan koalisi perubahan Anies Rashid Baswedan, walaupun Mas Anies sendiri hingga saat ini belum menentukan cawapresnya gitu. Jadi kedua kubu ini saling menunggu, atau ada kubu ketiga juga saling mengintip siapa sih sebenarnya pasangan-pasangan mereka ini. Tapi ruang cukup terbuka untuk pasangan Prabowo, Mbak Puan dalam menghadapi Anies Rashid Baswedan yang mungkin pasangannya belum tahu siapa, mungkin dengan Mbak Hovifah, mungkin dengan AHY, dengan Andika, ada juga orang yang menyebut dengan Saifullah Yusuf, ada juga yang mengusulkan Anies Caimin, ya kan. Jadi masih daftarnya agak panjang nih cawapresnya Mas Anies Rashid Baswedan. Sementara daftar di Prabowo ini udah makin mengerucut. Tapi Pak Prabowo sepertinya nggak mau sembrono nih, ya kan. Makanya masih ada pertemuan dengan Hovifah empat mata. Ya, tapi yang pasti dia di-endorse terus oleh Jokowi. Misalkan ya di pidato di Perindo itu sekarang jatahnya Pak Prabowo setelah saya menang 2 kali Pilpres, kemudian berkali-kali dalam berbagai kesempatan Jokowi dan Pak Prabowo ini bermesraan lah gitu. Jadi kita tunggu saja apakah memang untuk menghadapi Anies Rashid Baswedan Pak Prabowo berpasangan dengan Puan atau dengan yang lain. Kita tunggu. Yang pasti pasangan Prabowo Puan ini ya punya ruang atau punya peluang, dan itu karena 2 partai besar kalau berpasangan, wah itu menarik pertandingan politik di Pilpres mendatang. Demikian kawan baik, mudah-mudahan
makin bersemangat dalam mengikuti pemilu 2024 dengan menyaksikan manuver-manuver elit politik dalam beberapa waktu terakhir. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen Nurisan Channel. Terima kasih.